Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, masih ketemu dengan Ibu Nisa Hairani. Kali ini kita akan membahas materi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jangan lupa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan selama belajar dari rumah. Kemudian kalau keluar jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, yang pasti tetap menjaga jarak, oke? Nah, mari kita simak materi berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu sebenarnya bilangan bulat dan berbagai jenis bilangan. Nah, bilangan bulat sendiri memiliki bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat yang negatif ya, yang terletak pada garis bilangan. Nah, inilah yang dikatakan garis bilangan. Nah, jadi kali ini kita akan menjumlahkan bilangan-bilangan bulat tersebut. Yang pertama, kita akan menjumlahkan bilangan bulat dengan alat bantu seperti garis bilangan. Oke. Langsung saja ke contoh biar anak-anak Ibu paham ya. Biasanya kalau di SD kita kan hanya menjumlahkan atau mengurangkan 6 dikurang 4, hasilnya pastilah 2 ya kan? Atau kita menjumlahkan 2 ditambah 3, hasilnya pasti 5. Tapi sekarang kita akan mengurangkan contoh 3 dikurang 5. Nah, 3 dikurang 5. Bu, nggak bisa dong, kan lebih banyak 5 dari 3. Nah, nggak ada yang nggak bisa ya anak-anak Ibu. Itulah yang dikatakan ada bilangan bulat positif dan negatif. Oke, kita perhatikan garis bilangannya ya. Tadi 3 dikurang 5. 3 dikurang 5. Langkah awal, perhatikan ya anak-anak. Langkah awal, diingat, apabila positif, itu arahnya ke kanan. Oke, apabila bilangannya positif, arahnya akan ke kanan. Kita beranjaknya dari 0 ya. Apabila bilangannya positif, langkahnya ke kanan. Apabila bilangannya negatif, langkahnya ke kiri. Bisa ya dipahami anak-anak sekalian? Oke, nah sekarang yang pertama ada 3. 3 ini positif atau negatif? Positif ya, karena tidak ada tanda negatifnya. Oke, kita beranjak dari 0. Sejauh 3 langkah. Kemana? Ke kanan, karena dia 3-nya positif. 1, 2, 3. Berarti kita berhenti di sini ya, di angka 3 kita berhenti. Nah, kemudian dikurang 5. Nah, ini kan ada tanda negatif, negatif 5. Setiap negatif itu langkahnya kita ambil ke kiri, ya pinter. Nah, berarti ambil 3 langkah ke kiri, mundur dia kan? 5 langkah ke kiri ya, karena dia negatif. Ambil 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Oke, ini udah ada ya tanda anak panahnya. Tadi kan posisi kita di sini. Baru karena 5-nya negatif, kita mundur ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi 3 dikurang 5 itu adalah negatif 2. Oke, pintar. Bisa ya anak-anak Ibu? Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua adalah negatif 6 ditambah 4. Kita abaikan dulu hasilnya ya. Negatif 6 ditambah 4. Nah, kita masih beranjak dari 0. Oke, negatif 6 berarti 6 langkah ke kiri karena dia negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya. Kemudian ditambah 4. Nah, berarti 4-nya nilainya positif. Langkahnya kemana setelah dari sini? Pasti ke kanan karena dia positif. Sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya negatif
2. Karena berhentinya di sini, terakhirnya di negatif 2. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Perhatikan, 4 ditambah negatif 6. Oke, 4 ditambah negatif 6. Nah, lihat, ini ada dua tanda ya kan? Di tengah ada tanda tambah dan tanda negatif atau tanda kurang. Tanda penjumlahan dan tanda pengurangan. Apabila ada dua tanda di tengah-tengah angka ini, kita jadikan dulu tandanya satu saja biar lebih mudah, ya. Apabila ada tanda penjumlahan atau tanda tambah berdekatan dengan tanda kurang, ya, hasilnya nanti itu adalah tanda negatif. Ingat ya, apabila ada tanda positif berdekatan dengan tanda negatif, hasilnya adalah tanda negatif. Ya, kita ubah, berarti ini jadinya 4 dikurang 6. Oke, ini jadinya soalnya bisa kita ubah menjadi 4 dikurang 6. Yang di tengah kita jadikan dulu satu tandanya. Positif berdekatan dengan negatif, tandanya maka kita pakai yang negatif. Makanya soalnya ini kita ubah menjadi 4 dikurang 6. Kalau udah seperti itu, kayak biasa yang ini, ya kan? 4-nya berarti positif. 4 langkah ke kanan, beranjak dari 0. 1, 2, 3, 4. Dikurang 6, ya. Berarti 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah negatif 2. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, ini ada contoh lagi. Lihat, ini yang saya maksud. Yang kedua, contohnya, apabila ada dua tanda di tengah-tengahnya nih, ya kan? Kalau tadi positif sama negatif, maka tandanya kita ubah menjadi negatif. Kalau dia kedua-duanya tandanya negatif, negatif berdekatan dengan negatif, maka tandanya kita ubah menjadi positif. Maka soalnya ini menjadi negatif 2 ditambah 5. Bisa ya? Negatif 2. Oke, beranjak dari 0. 1, 2. 2 langkah ke kiri. Ditambah 5, ya kan? Karena tanda negatif yang 2 ini di tengah-tengah udah kita ubah menjadi tanda positif. Ditambah 5 berarti 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berhentinya. Berarti hasilnya adalah 3. Berarti negatif 2 dikurang negatif 5 hasilnya adalah 3. Ini soalnya bisa diubah menjadi negatif 2 ditambah 5. Hasilnya juga 3. Oke, paham ya anak-anak semuanya? Nah, sekarang kita akan menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat tanpa alat bantu garis bilangan. Jadi kita kurangkan secara langsung. Contoh, ya. Yang pertama. Nah, sebelumnya ingat nih, tanda positif berdekatan dengan negatif nanti akan menjadi tanda negatif. Sama seperti yang ini ya, soal sebelumnya. Tanda negatif berdekatan dengan negatif, maka kita ambil tandanya menjadi positif. Oke, yang pertama, 5 dikurang 2, hasilnya pasti 3. Oke, ini masih biasa ya, bilangan bulat positif dua-duanya. 2 dikurang 6, hasilnya adalah negatif 4. Kenapa negatif, Bu? 2 dikurang 6. Kan lebih banyak 6 daripada 2, maka hasilnya negatif 4. Apabila yang di depan lebih sedikit daripada yang di belakang, hasilnya pasti negatif. Oke, ingat ya. 2 dikurang 6 itu negatif 4. Contoh lain lagi, 1 dikurang 3, kan lebih banyak 3 daripada 1, maka hasilnya juga negatif. Negatif berapa 1 dikurang 3? Negatif 2. Oke, pintar. Nah, sekarang yang ketiga. Negatif 6 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 8. Bu, gimana caranya? Nah, logikanya seperti ini ya, biar kalian lebih mengerti. Negatif, setiap
ada tanda negatif, kita anggap itu meminjam atau hutang ya. Setiap ada tanda positif artinya membayar. Oke? Ingat, kalau negatif itu minjam, kalau positif itu membayar. Contoh, ini negatif berarti kata-katanya hutang 6, hutang lagi 2. Atau pinjam 6, pinjam lagi 2. Berarti pinjamannya bertambah dong. Jadi berapa pinjamannya? Jadi 8. Karena dia hutang masihan, maka nilainya negatif. Oke, bisa ya, negatif 8. Contoh lagi, negatif 2 dikurang 2. Berarti hutangnya 2, hutang lagi 2, hutangnya menjadi 4. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Oke, bisa ya. Nah, sekarang yang keempat. Nah, masih pakai cara seperti tadi. Negatif 4 berarti kita anggap dia punya hutang 4. Dibayar 2. Tanda penjumlahan kita anggap dibayar. Hutangnya 4, dia bayar 2. Berarti dia masih punya hutang atau enggak? Masih, hutangnya sisa berapa? 2. Karena dia tadi punya hutang 4, dibayar 2. Berarti hutangnya masih sisa 2. Berarti negatif 2 hasilnya. Bisa ya? Nah, sekarang yang kelima. Hutangnya 2, dibayar 6. Nah, masih ada nggak hutangnya? Enggak ya. Berarti uang dia sisa berapa? Sisa 4. Karena hutangnya 2, dia bayarnya 6. Berarti uang dia malah sisa. Sisanya berapa? 4. Berarti positif ya, karena hutangnya lunas. Nah, sekarang yang keenam. Nah, soalnya seperti ini nih. Ada 2 tanda di tengah-tengahnya. Biar lebih mudah, kita jadikan dulu 1 tandanya. Berarti ya, soal yang ini bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Negatif 2, tanda penjumlahan atau tanda positif berdekatan dengan negatif, maka bisa kita ubah menjadi tanda negatif. Berarti soalnya ini itu sama dengan soal yang ini juga ketika sudah kita ubah. Negatif 2, positif berdekatan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti soalnya menjadi negatif 2 dikurang 2. Nah, kalau udah seperti ini sama kan sama yang nomor 3. Berarti hutangnya 2, hutang lagi 2. Berarti hutangnya menumpuk jadi 4. Oke, ini hanya perumpamaan ya. Jadi, jangan kalian berhutang. Nomor 7, 2. Nah, ada tanda negatif sama negatif yang berdekatan. Berarti tandanya bisa kita ubah menjadi positif. Soal yang baru jadinya bentuknya seperti ini. 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada 2 ya. Yang pertama, lihat nih, yang ini. Apabila ada sembarang A dan B ya, yang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B itu sama dengan B tambah A. Artinya, contoh, sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan. Apabila 7 ditambahkan dengan 1, itu kan hasilnya 8. Sama juga artinya dengan 1 ditambah 7, hasilnya juga 8. Nah, ini contoh. Saya misalkan A-nya negatif 7, B-nya 1, ya kan? Maka sesuai dengan rumus yang ini, A tambah B, negatif 7 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 6. Seperti tadi, hutang 7 dibayar 1, berarti hutangnya masih ada 6. Nah, itu juga akan sama dengan apabila dibalik, B-nya dulu yang ditambah dengan A. 1 ditambah negatif 7. Kan kalau ada yang berdekatan di tengah jadinya negatif ya. Makanya 1 dikurang 7 hasilnya juga negatif 6. Oke? Bisa ya. Nah, ini ada sifat asosiatif. A tambah B itu
A tambah B buka kurung B tambah C sama juga artinya dengan A tambah B tutup kurung ya ditambah C. Contoh, misalnya A-nya 120, B-nya 30, C-nya 70. Kita pakai yang ini dulu ya. A ditambah dalam kurung B tambah C. A-nya 120, masukin nih 120 ditambah dalam kurung B tambah C. B-nya berapa? 30 ditambah 70. Sama dengan, kan 120 ditambah, kerjakan yang di dalam kurung 100. Hasilnya 220. Akan sama juga apabila kita menjumlahkan A tambah B-nya dulu yang di dalam kurung. A-nya 120, B-nya 30, ditambah C-nya 70. Kita totalin yang di dalam kurung, hasilnya 150 ditambah 70. 150 tambah 70, hasilnya juga 220. Itu maksudnya. Jadi apabila kalian mengerjakannya dari yang A ditambah B tambah C dalam kurung atau A tambah B dalam kurung tambah C, hasilnya juga akan sama. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, saya rasa anak-anak ibu sekalian sudah pada paham ya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung melalui WhatsApp pribadi saya ya. Sekarang untuk melatih pemahaman kalian semua, kerjakan soal berikut ini. Langkah-langkahnya seperti biasa. Contoh soal dan materinya silahkan catat di buku catatan, kemudian soalnya dikerjakan di buku latihan dan dikirim fotonya melalui WhatsApp ya. Saya kasih contoh, isilah tabel di bawah ini dengan benar. Nah, ini ada A tambah B. Kita lihat di sampingnya, A-nya berapa? Di sini, dimisalkan A-nya 1, berarti 1 ditambah B-nya berapa? Negatif 6. 1 ditambah negatif 6 berapa? Nah, ubah dulu kayak tadi kan, jadinya 1 dikurang 6. 1 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 5. Seperti itu yang isinya, ini juga sama. Kita perhatikan dulu B-nya berapa. Di sini negatif 6, berarti dikurang A. A-nya berapa? 1. Nah, ini juga A tambah B, tutup kurung. Ya kan? A-nya berapa? 1. Ditambah B-nya negatif 6, tutup kurung. Ditambah C-nya berapa? Negatif 11. Hasilnya berapa? Oke, mudah kan? Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video berikutnya, jangan lupa di-subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.